Perkenalkan, nama saya Niken Ayu. Saya Januarianto YR. Kami dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Di sini kami ditugaskan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk melaksanakan PPL 2, dan di mana kami ditugaskan di sekolah kalian, yaitu di SMK YPC Palangkaraya. Dan untuk mata pelajaran yang kami ajarkan sendiri yaitu Teknologi Perkantoran kelas 10 OTKP. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui apa saja yang akan kita bahas. Baiklah adik-adik, pada pertemuan pertama kita kali ini, kami akan membahas tentang cara menjalankan aplikasi Microsoft Excel 2013 pada Windows. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, pengertian Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang menggunakan fungsi pengolah data berupa perhitungan grafik. Lalu yang kedua, sejarah Microsoft Excel. Itu pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang menjadi cikal bakal lahirnya Excel. Lalu yang selanjutnya, kelebihan Microsoft Excel, yaitu yang pertama, antarmuka pengguna yang user friendly. Yang kedua, tersedia fitur membuat grafik. Yang ketiga, adanya fitur pemrograman VBA. Yang keempat, kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar. Lalu yang selanjutnya itu ada kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama, merupakan program berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Yang kedua, jika belum tahu rumus dan logika Excel, akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Dan yang selanjutnya, jika salah menggunakan rumus, akan berakibat pada kesalahan membaca data. Lalu yang selanjutnya, kita akan menjelaskan aplikasi Microsoft Excel pada Windows 2013, yaitu ada bermacam-macam yang akan dilanjutkan oleh Saudara Jana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi dipaparkan oleh Saudari Niken. Dan di sini saya akan menjelaskan aplikasi Microsoft Excel pada Windows. Yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Adalah kemampuan ikon atau tombol shortcut yang paling sering digunakan dalam Excel seperti New, Open, Save As, dan lainnya. Yang kedua yaitu Title, merupakan judul dokumen Excel dalam nama file. Yang ketiga, Ribbon, deretan bar berdasarkan kategori fitur-fitur tertentu yang sudah dikelompokkan. Yang keempat yaitu Ribbon Group, adalah kumpulan fitur seperti pengaturan font, ukuran font, warna font dalam bar home. Yang kelima yaitu formula bar, menulis rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung antar sel. Yang keenam yaitu cell name, menunjukkan nama sel letak kursor berada. Yang ketujuh yaitu sel, nama dari sel ditujukan pada bagian nomor 15. Sebagai contoh, nama sel adalah A1. Yang ketujuh yaitu kolom, merupakan data yang tersusun dari banyak sel dari atas ke bawah dengan identitas berupa alfabet seperti A, B, dan seterusnya. Yang kedelapan, row, adalah deretan data dalam format sel secara menyamping atau horizontal dengan identitas numerik. Yang kesembilan, scroll between worksheet. Fungsi ini untuk menggeser worksheet. Yang ke-10 yaitu worksheet, merupakan lembar kerja dalam Excel yang secara default dimulai dari set 1 dan seterusnya. Yang ke-10, add new sheet. Fungsi ini digunakan untuk menambah worksheet baru. Yang ke-11, normal view, digunakan untuk menampilkan worksheet dalam mode standar yang menampilkan view cell secara tak terbatas. Yang ke-12, pack layout view, menampilkan worksheet dalam bentuk perhalaman berdasarkan pengaturan kertas yang digunakan. Yang ke-13, Pack Break View. Fungsinya ini digunakan untuk melihat dan mereview tampilan worksheet
sebelum menambahkan pack grip. Yang ke-15 yaitu scroll bar. Ada dua macam scroll bar, yaitu yang bergerak vertikal dan bergerak horizontal. Kegunaan scroll bar adalah membantu user menggeser worksheet dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Ya, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Ya, itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pertama kita. Untuk materi berikutnya akan kami sampaikan minggu depan. Atas perhatiannya kami ucapkan selamat siang dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.